Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Lebih baik tidak berlayar daripada berlayar dengan kapal penyamun. Masya Allah. Apa artinya itu? Lebih baik tidak berlayar daripada berlayar dengan kapal penyamun. Istilah ini saya dapatkan di salah satu berita yang ada kaitannya dengan Anies Baswedan yang tak jadi ikut Pilkada Jakarta karena tidak mendapatkan kapal untuk berlayar, sehingga beliau tidak jadi berlayar. Jadi ada wartawan yang menulis lebih baik tidak jadi berlayar daripada berlayar dengan kapal penyamun. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Dalam kehidupan ini manusia selalu dihadapkan kepada beberapa pilihan. Paling tidak 2 pilihan. Maju dengan cara terbaik atau mundur untuk menghindari kerusakan. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa di Indonesia ini tidak henti-hentinya problem yang dibahas, dipermasalahkan, yang berkaitan dengan pilkada, berkaitan dengan pilpres, dan juga termasuk yang berkaitan dengan pemilihan anggota DPR, pileg, pilihan legislatif. Bapak Ibu saudara sekalian, saya sebagai mubalik dan sebagai dosen ilmu agama, tentu saya akan memilih hal-hal yang berkaitan dengan spiritual, hal-hal yang berkaitan dengan agama. Maaf, agak batuk sedikit. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan agama itu ada kaidahnya yang menyatakan tasarruful imam li ra'yatihi manutun bil maslahah. Artinya kebijakan seorang pemimpin adalah berorientasi kepada kemaslahatan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hal-hal yang bawa maslahat, mana maslahatnya yang lebih banyak, itulah yang dijadikan pilihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pada ini Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pemilihan langsung masyarakat terhadap presiden, gubernur, wali kota, bupati. Pemilihan langsung ini memakan biaya yang sangat banyak. Yang balehonya, yang organisasinya, yang tim suksesnya, yang anggota masyarakatnya di satu tempat yang minta sumbangan. Jadi kalau kita turun ke masyarakat, kita ceramah atau apa, nanti ada yang membisikkan kepada kita, mana bantuannya? Itu WC kami sedang terbengkalai, jembatan kami putus. Nah, belum jadi pemimpin,
belum jadi jabatan apa-apa sudah ditagih oleh masyarakat seperti itu. Lalu kemanakah calon-calon pemimpin yang mendaftarkan diri ini mencarikan uangnya? Karena kalau dilayani permintaan masyarakat, jangankan separuhnya, 1/10%-nya saja sudah sangat tinggi. Membuat umpamanya mihrab atau meminta peralatan ibu-ibu, misalnya majelis taklim meminta rebana, suatu madrasah yang minta genderang. Nah, budaya meminta seperti ini memacu dan memicu persiapan dana oleh calon-calon pemimpin yang tidak sedikit, karena permintaan dari berbagai tempat. Lalu saya sendiri yang pernah memajukan diri untuk menjadi salah satu pemimpin, apakah itu eksekutif, legislatif, itu selalu menyatakan, kami sudah temui masyarakat, masa Bapak hanya 6,5 juta saja nggak bisa? Saya sudah temui masyarakat, satu RW itu ribuan orang, masa 6,5 juta saja nggak bisa? Nah, padahal gaji saya cuma 4 juta. Gaji saya cuma 4 juta, diminta 6,5. Mana lagi uang minyak mobilnya, uang listriknya, beli minyak, beli reparasi olinya, servis mobilnya. Nah, apa kata mereka? Pak, iya, kalau Bapak tidak punya duit, jangan maju sebagai pemimpin. Nah, kalau Bapak ingin jadi pemimpin, harus banyak duitnya. Masya Allah. Inilah yang mencengkram pola pikiran masyarakat dan jalan-jalan pejabat. Kalau ingin jadi pemimpin, harus banyak duitnya. Nah, korupsi itu asalnya dari situ. Terjadi kong kali kong bertemunya antara calon pemimpin dengan pengusaha. Bapak maju saja sebagai pemimpin, kami sebagai pengusaha akan membantu berapapun biaya yang diperlukan. Tapi ingat, kepentingan kami dalam bidang usaha harus Bapak utamakan. Akhirnya sang pemimpin ini naik sebagai pemimpin, sebagaimana dikatakan oleh Mahfud MD 5 tahun yang lalu. Beliau mengatakan 82% para pejabat naik menjadi pemimpin itu berkat prestasi pertolongan dana dari cukong-cukong. Nah, apa namanya itu kalau bukan sogok? Nah, kalau dikaitkan dengan agama, sudah jelas hadis mengatakan la'anallahur rasi wal murtasi walladzi yamsi bainahuma. Sangat dikutuk oleh Allah orang yang menyogok, orang yang menerima sogok, dan yang menjadi perantara sogok, dan orang yang mendapat keuntungan di antara mereka. Masya Allah. Nah, inilah yang kita takutkan. Seandainya perjalanan para pemimpin tidak berlandaskan kepada kebenaran spiritual dan kebenaran hati nurani, terutama kebenaran fitrah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa hati nurani dan kitab suci yang selalu mengingatkan kepada manusia, ittaqullah, takutlah kamu akan azab Allah, hai para pemimpin. Ittaqullah, hai pengusaha, takutlah kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, takutlah kepada azab Allah dengan sebenar-benarnya takut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau ditakdirkan kamu juga akan mati, matilah kamu dalam keadaan Islam. Jangan mati dalam keadaan maksiat, jangan mati dalam keadaan kafir dan kufur. Masya Allah. Allahu Akbar.